Banyak yang bilang kan kerja tuh beban ya. Kerja itu beban. Iya. Oke. Ada orang yang hidup untuk kerja, ada orang yang kerja untuk hidup. Heeh. Nah dari POV Radit nih, lu sebenarnya ngeliat kerja tuh gimana sih? Dan kelihatannya fun-fun aja nih, Radit kayak kerja santai gitu, uang masuk terus gitu ya. Karena pegangan gue kan omongannya Naval tuh, Naval Rafinkat tuh yang dia bilang apa namanya, carilah pekerjaan di mana orang ngelihatnya lu kayak main-main, orang ngelihatnya lu kayak kerja tapi rasanya kayak main-main. Jadi buat gue ini semua cara gue bersenang-senang kalau buat gue. Makanya ketika orang bilang kerjaannya apa, gue juga nggak tahu karena semuanya gue seneng gue ngelakuinnya. Kalau buat gue, stand up comedy kalau gue nggak dibayar pun gue akan ngelakuin karena itu terapi buat gue. Iya. Ketika ada di sebuah ruangan di mana orang ngedengerin gue ya, dan handphone pada harus masuk kantong kan, buat gue bisa ngomongin apa aja di situ gitu. Itu terapi. Bikin YouTube ngobrol sama begitu banyak manusia yang modalnya hanya rasa penasaran gue, itu membahagiakan buat gue. Pulang ke sana gue banyak belajar banyak hal gitu. Kemarin gue baru live YouTube gue iseng nyobain live YouTube tapi yang bisa komen cuman membership YouTube gue doang gitu kan. Oke. Terus ada gue ngajak ngobrol para member YouTube gue lewat Discord gitu-gitu. Itu ya kan artinya gue dapat duit dari membership ya. Iya. Tapi itu menyenangkan buat gue. Gue kan ngelakuin itu kapan aja kalau gue sempet. Iya. Jadi artinya uang itu justru byproduct dari ya kalau teori ya. Iya. Uang itu kan adalah alat pertukaran nilai. Semakin tinggi nilai kita maka semakin gede uang ya karena kita punya value yang kita tawarin. Nah menurut gue supaya kita punya value, kita punya nilai, kita harus jago di sebuah satu hal. Supaya jago di sebuah satu hal, mengejar keahliannya itu harus diiringi dengan rasa bahagia kan. Harus dengan rasa bersenang-senang kan. Gue jago banget storytelling menurut gue. Iya, menurut gue juga bang. Gue senang storytelling, gue jago storytelling. Dan orang kan menukar itu dengan uang dalam semua kesempatan yang mereka bisa. Asalkan seleranya sama dengan apa yang gue kasih ya. Kan selera orang juga beda-beda. Nah untuk nyampe ke jago storytelling, ya berarti harus melihat storytelling sebagai hal yang menyenangkan buat diulik kan. Itulah yang ngebuat gue sampai pada titik ini. Karena ketika gue buka buku lupus dan gue garis bawahin kenapa gue ketawa, itu bahagia buat gue, walaupun itu belajar kan. Iya. Ketika gue buka buku-buku, ya lah penulis-penulis lain lah yang gue coret-coret, terus gue pelajarin gimana cara dia bikin ini, gimana cara gue bisa nulisnya. Gue belajar sama Salman Aristo, gue belajar sama Ais Laksana. Setiap hari pertemuan gue sama mereka adalah kebahagiaan buat diri gue. Ketika guru nulis gue sama Sulak, Ais Laksana nyoret-nyoret pakai bolpen merah dia. Ini perbaikin gitu. Buat gue membahagiakan buat gue karena gue belajar dari dia gitu. Jadi artinya kerja untuk hidup bla bla segala macam itu buat gue akarnya harus ada kebahagiaan di dalamnya, ada rasa senang, tidak menyesal kalau ngikutin definisi lo ya. Ada rasa kebahagiaan di dalamnya, sama yang kedua ada rasa bangga ketika kita ngerjain itu. Jadi pride itu penting juga. Sama kayak teman-teman di sini yang dari tadi syuting dalam gelap ini. Iya. Kenapa? Ya harus punya kebanggaan itu juga. Harus punya kebanggaan ketika ini kalau cahayanya jatuhnya nggak miring dikit, kayaknya harus gue iniin dikit deh supaya feel light-nya itu nggak terlalu keras di sebagian mana gitu. Artinya atau source light-nya nggak terlalu keras. Jadi artinya ada kebanggaan gitu melihat muka lu di dalam frame. Itu bagus menurut dia. Nah ketika kita kerja dengan ngebawa dua hal itu, ada rasa bahagia dan bangga, rasanya hidup baik-baik aja sih menurut gua. Gak perlu bangun hari Senin terus ngerasa kayak kok hidup gua kayak gini. Karena ada kebanggaan dan bahagia di dalamnya gitu sih. Ada bahagia dan ada bangga. Makanya ini karena gelap ya. Kalau dihidupi lampu nih dada gini semua dari tadi. Wih luar biasa. Karena bangga jadi videografer kan. Iya. Mau ikut perang lu. Tegap banget badannya. Iya. Tadi lucu gak bang? Apa? Tadi gue lucu gak? Lucu. Thank you. Gak perlu dibahas juga sih. Lewat aja. Karena gini bang. Karena gini. Maksudnya dari kecil gue pengen masuk suci kan misalnya. Wah dijuriin sama Radit nih. Ini kan dijuri langsung. Wih. Gitu kan? Lo bener mau stand up sekarang nih? Gak gitu bang. Langsung mundur. Gak gitu. Gitu. Kita kan aja gak gitu. Oke, mungkin dari semua story yang lu jelasin tadi itu menggambarkan kalau lu bahagia, lu bangga sama apa yang lu kerjakan dan terkesan mungkin journey 20 tahun lebih lu jadi storyteller itu kayak Radit, apa yang dibikin Radit itu terjual terus. Apa yang dibikin Radit itu kayak berhasil terus. Lu pernah gak sih ngerasain kayak
gua lost atau gua gagal ngelakuin sesuatu dan kapan itu terakhir gitu? Karena gue selalu ngerasa gagal, itu persoalan gue. Oke. Setiap hal yang gue lakuin itu gue gagal. Tapi gue abis itu gue bikin lagi, gue gagal lebih baik. Abis itu gue bikin lagi, gue gagal lebih baik lagi. Artinya kayak gimana ya? Gue bikin Malam Minggu Miko episode 1 deh. Itu gambarnya masih burik, apa segala macem. Terus pas gue nonton, kok gak bagus ya? Oke, episode 2 gue akan pastiin bahwa kameranya tidak grainy ketika scene-scene malam. Bikinlah gue episode 2. Terus gue lihat kameranya memang sudah tidak grainy apa segala macam. Kok ngambil gambar gue tuh ketika gue ngarahin DP-nya, kameranya kok agak kagok-kagok ya. Oke deh, nanti kalau jadi dibeli sama Kompas TV, episode 1 gue bikin lebih. Jadi gagalnya itu gue cicil. Jadi gue tuh gak pernah bikin sesuatu di mana gue bilang ini masterpiece. Itu gak pernah gue seumur hidup gue. Karena perjalanan gue adalah mencari magnum opus gue tuh apa gitu ya. Which is gue gak bakal bisa dapat menurut gue. Tapi itulah kenapa gue bikin mulu. Karena setiap itu gagal lebih baik, gagal lebih baik, gagal lebih baik. Gue bikin buku Timun Jelita yang pertama gitu kan. Terus banyak tuh yang bilang kayak halamannya terlalu tipis, terus elaborasi plotnya tuh kurang ke karakter yang lain segala macam. Oh ya udah gue bikin buku yang kedua. Gue bikin buku yang kedua dengan catatan yang itu. Jadilah terbitlah Timun Jelita kedua. Gue bikin mini album Timun Jelita, which is gue menciptakan 4 lagu di dalamnya. Begitu keluar, orang-orang bilang, ini kok mixingannya agak kurang bagus ya karena suara vokalisnya jadi agak mendem. Oke, gue catet. Jadi dari yang kedua mixingannya gue lebih perbaikin. Artinya gak pernah gue seumur hidup gue ngeluarin sesuatu terus gue bilang sukses nih gitu, gue gak pernah. Masalahnya itu mindset. Itu gue gak tahu adalah sebuah berkah atau kutukan ya untuk punya perasaan itu ya. Karena kalau lu pernah nonton stand up comedy gue yang sekarang ya maksudnya ya, yang kan gue lagi bikin special show, cerita sial, cerita sebel, cerita cinta. Ini lah cerita sialku, tinggal 1 kota lagi di Pekanbaru. Pekanbaru ya. 61 show Pak. Di show kan 60 kemarin di Solo. Udah 60 show. Pecah, rame, orang pada ketawa. Begitu selesai, gue biasa aja. Gue manggil tim gue, sini namanya Winnie sini. Tadi yang kurang apa? Kayaknya gue masih ini deh, masih ngeraba di bagian ini. Udah 60 show. Tetap yang gue tanya jeleknya di mana gitu. Jadi artinya gue nggak tahu ini muncul dari mana rasa ini. Tapi ini yang ngebuat gue jalannya jauh banget. Ini yang ngebuat gue produknya banyak. Ada film, ada stand up, ada apa, ada ini YouTube hampir tiap hari lagi. Iya. Iya kan? Kadang-kadang tuh sampai kayak ditelepon adek gue, are you okay? Dia bilang. Bukan are you happy gitu ya? Iya bukan. Bang, are you okay? Lu banyak banget ngeluarin ini itu. Di sela-sela tour gue ngeluarin mini album dan buku. Dia juga kayak, are you okay? Iya oke aja gitu. Jadi artinya karena dorongan itu sih, dorongan gak punya rasa puas itu gitu.